kelompok 9 dari Prodi Teknik Robotika semester 2 kelas B akan membuat proyek jam digital. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu nama-nama anggota kelompoknya sebagai berikut. Di sini, kami diberikan tugas proyek oleh dosen kami, yaitu Ibu Rizka Analia, dalam mata kuliah Desain Rangkaian Digital. Nah, di dalam tugas ini, kami membuat suatu rangkaian jam digital dengan menggunakan software Proteus. Nah, langsung saja ke rangkaiannya. Baiklah, sebelum ke rangkaiannya, kita membuat dulu cara-caranya, atau kita harus cari tahu dulu komponen-komponen apa saja yang ada untuk membuat jam digital ini. Jadi yang pertama itu, dalam jam digital ini kita menggunakan IC 7490. Kita bisa mencari keywordnya IC 7490. Nah, kita menggunakan yang ini. Setelah itu, kita cari lagi gerbang logikanya yang bertipe 7408. Nah, yang ini. Selanjutnya kita cari tipe 7 segmennya. Kita pilih yang ini, yang 7 segment binary coded decimal display. Terus, nah, komponennya sudah. Di sini kita menggunakan generator, mode generator. Kita menggunakan mode generator yang pulse. Nah, itulah komponen yang ada untuk membuat rangkaian digital itu. Nah, langsung kita ke penjelasan rangkaian yang sudah dibuat. Nah, ini dia rangkaian jam digital dengan menggunakan IC 7490. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada jam digital ini. Yang pertama itu ada tipe 7408, yaitu gerbang logika N, yang dimana sebelum kita ke gerbang N-nya, kita cari tahu dulu pengertian dari gerbang logikanya. Nah, maksud dari gerbang logika itu apa? Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Nah, maksud dari gerbang N ini tuh adalah gerbang N memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Nah, gerbang N ini akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input
bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Nah, ini yang dari gerbang N. Selanjutnya pada IC. IC 7490. Nah, ini dia IC-nya. Ini IC-nya. Nah, maksud dari IC 7490 ini itu adalah sebuah dekade counter yang mencaca 4 bit dari 0000 desimal sampai 1001 sampai 1001 atau desimal 9. Nah, rangkaian dalamnya itu terdiri dari 4 buah flip-flop berderet dan gerbang-gerbang khusus yang digunakan untuk mereset flip-flop. Nah, terus IC ini juga memiliki 4 output di mana keempat output ini mencaca atau menghitung bilangan biner dari 1 sampai 9. IC ini bekerja apabila diberi clock pada kaki 14. Pada kaki ini IC 14 dan diberi tegangan sebesar 5 volt untuk menjalankan atau mensimulasikan IC ini, maka kita membutuhkan LED sebagai indikator untuk dapat melihatnya. Setelah IC 7490, kita lanjut ke 7 segment binary coded decimal. Nah, di mana 7 segment binary coded decimal display ini yaitu komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Nah, 7 segment display ini memiliki 7 segmen di mana setiap segmen itu dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, 7 segment display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Nah, ini dia 7 segment dari binary codednya. Ini yang tadi komponen-komponen yang ada 7 segment, IC 7490 dan gerbang logika N yang bertipe 7408 ya. Di dalam rangkaian digital ini dia menggunakan generator pulse. Nah, ini dia generator pulse-nya. Nah, generator pulse, sebelum ke generator pulse-nya, kita cari tahu dulu fungsi generator itu apa sih gitu kan. Nah, fungsi generator ini itu adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator. Di antaranya itu seperti bentuk gelombang sinus, gelombang kotak, gelombang gigi gergaji, gelombang segitiga, dan yang terakhir itu gelombang pulse. Nah, di rangkaian jam digital ini kita menggunakan gerbang pulse. Nah, gerbang pulse itu adalah atau gerbang pulsa, generator pulsa itu adalah
item peralatan uji elektronik yang digunakan untuk menghasilkan pulsa yang biasanya pulsa persegi panjang atau generator pulsa. Ini digunakan untuk berbagai macam aplikasi, tetapi paling umum sebagai peralatan tes bangku ketika mengembangkan sirkuit logika dari berbagai bentuk. Nah, generator pulsa ini dapat digunakan untuk menghasilkan pulsa yang dapat menstimulasi rangkaian logika. Nah, itu yang tadi generator pulse ya. Nah, tadi sudah dijelaskan komponen-komponen yang ada di rangkaian jam digital dan juga generatornya yang dipakai di dalam jam digital. Nah, sekarang kita runkan jam digital ini. Nah, di sini muncul runnya. Nah, kalau di generator pulse ini, kalau kita klik, tapi kita ini dulu. Ini kan agak cepet ya, detiknya ini agak cepet. Kita berhentikan dulu, kita stop. Di generator pulse ini, kita klik. Nah, nih muncul dia generator pulse propertinya. Di sini menggunakan tegangan gelombangnya tuh 5. Waktunya, persentasenya. Nah, ini frekuensi. Tadi saya menggunakan frekuensi 100, jadi agak cepat detiknya. Kalau kita ubah ke 5 misalnya frekuensinya. Oke. Ubah, terus kita jalankan lagi. Nah, dia agak gak terlalu cepet yang kayak tadi. Terus kalau kita ubah lagi, kita stopin dulu. Kita ubah lagi. Nah, kita ubah frekuensinya jadi 3. Kita ubah 3. Terus kita jalankan lagi. Nah, dia agak melambat. Jadi generator pulse ini, dia ini untuk mengubah biar supaya detiknya itu melambat dengan frekuensi gelombangnya. Kalau 3 dia frekuensi gelombangnya segitu, melambat. Terus kalau frekuensi gelombangnya 5 ya kayak gitu. Terus sedangkan memakai gelombang yang frekuensi 100, dia agak cepat. Sekian dari penjelasan rangkaian jam digital ini. Bisa diambil kesimpulannya bahwa jam digital ini memiliki komponen 7 segment, gerbang N yang bertipe 7408 dan menggunakan IC 7490 serta generator pulse. Oke. Baiklah, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.